Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan salat tarawih dan menjalankan pula salat witir secara berjamaah. Dan tanpa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan ceramah, kami selaku panitia Amalia Ramadan Masjid Wais Al-Qarni ingin menyampaikan beberapa hal. Yakni saldo Masjid Wais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar Rp5.619.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar Rp162.000. Isi kotak infak subuh sebesar Rp184.000. Kemudian pengeluaran transportasi yang balik sebesar Rp200.000. Imam rawatib sebesar Rp1.300.000. Imam Tarwi selama 20 hari sebesar Rp1.500.000. Jadi total saldo kas pada malam ini sebesar Rp2.661.900. Sekali lagi, jadi total saldo kas pada malam ini sebesar Rp2.961.900. Adapun yang akan melakukan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Ahmad Muammar, keluarga Ibu Wahnen, keluarga Bapak Musliyadi, dan keluarga Ibu Haji Mardia. Kami selaku panitia Amalia Ramadan Wais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala. Amin amin rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam ke-22 yaitu Ustaz Idris Abu Ubaidah dengan tema zakat fitrah dan zakat lainnya. Mungkin ini dan sempat yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalbi wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz waktu tempat kami persilakan. Pada tafadhol masykurah dan maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala
dengan pujian pengagungan, pujian penghambaan, yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita berkumpul di salah satu rumah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka beribadah kepadanya. Yang dimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharapkan ibadah kita sempurna. Begitu pula ketika kita bekerja, maka kita mengharapkan pekerjaan kita sempurna. Dengan itu, di bulan suci Ramadan, kita berpuasa di siang harinya, melaksanakan salat tarawih di malam harinya, dan sebagai penyempurna dari ibadah kita adalah mengeluarkan zakat di akhir Ramadan. Mengeluarkan zakat yang namanya zakat fitri di akhir Ramadan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami diamanahkan untuk membawakan judul ceramah yang berjudul zakat fitri dan zakat lainnya. Tentunya kalau kita berbicara tentang zakat, maka kita teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aqimus salata wa atuz zakat. Wahai orang-orang beriman, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan berkata para ulama, kalimat yang seperti ini ada dalam 80 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ini menandakan zakat dengan salat itu sangat erat kaitannya. Salah satu bangunan-bangunan agama kita, pondasi-pondasi yang harus dikokohkan. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, Bunya Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tutiyaz zakat wa tasumur Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Bangunan Islam adalah, kata Rasulullah SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Rukun ketiga jemaah, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, naik haji bagi orang yang mampu. Ketika pondasi-pondasi tersebut itu kokoh, maka insyaallah Ta'ala ketika kita berjumpa nanti di Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, kita salah satu termasuk orang-orang yang berbahagia. Baik jemaah, dengan singkat kami akan membahas zakat fitri. Zakat fitri yang dimana kita ketahui adalah zakat yang dikeluarkan di akhir Ramadan. Fitri dikatakan berbuka. Ketika itu dikatakan zakat fitri artinya zakat yang berbuka. Artinya zakat yang dikeluarkan di akhir Ramadan. Siapakah yang diwajibkan zakat fitri? Tentunya kaum muslimin. Siapapun orangnya, meskipun dia anak-anak, meskipun dia orang dewasa, meskipun dia bayi, meskipun dia orang gila, wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum matahari tenggelam di malam Lebaran. Ya. Ketika dia mendapatkan matahari tenggelam sebelum Lebaran, maka dia wajib zakat. Siapapun orangnya, kaum muslimin. Oleh karena itu jemaah, ketika ada orang yang meninggal di pertengahan bulan suci Ramadan, tentunya dia tidak mendapatkan tenggelam di akhir Ramadan, tenggelam matahari di malam Lebaran. Maka orang yang meninggal di pertengahan bulan suci Ramadan, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitri.
Dan apa yang harus kita keluarkan jemaah? Yang kita keluarkan adalah makanan pokok yang kita makan di negeri kita ini. Alhamdulillah, di negeri kita, negeri Indonesia, kita memakan nasi dan tentunya beras berada di mana-mana, mudah untuk kita mengeluarkan zakat. Bukankah kita ketahui bahwa zakat fitri adalah pembersih bagi orang-orang berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tadkhulu lis-sha'im min al-lagwi wal fajr wa ta'matul lis-sha'im. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat fitri adalah pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji, waktu matul lil masakin, dan makanan bagi orang-orang yang miskin. Ya. Jadi zakat fitri itu adalah pembersih bagi orang-orang berpuasa. Maka setelah kita mengeluarkan zakat fitri di akhir Ramadan, maka itu adalah penyempurna dari puasa kita. Bisa jadi kita memiliki perkataan-perkataan yang sia-sia. Bisa jadi kita melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Maka dengan mengeluarkan kita zakat fitri, sempurnalah amalan kita. Kemudian, kepada siapakah yang harus kita keluarkan zakat fitri tersebut? Kepada dua golongan saja. Apa itu jemaah? Orang fakir dan orang miskin. Ya. Jadi zakat fitri itu dikeluarkan kepada dua golongan saja, itu orang fakir dan orang miskin. Tidak boleh dipakai membangun masjid, tidak boleh dipakai untuk membeli peralatan masjid. Ini diserahkan kepada dua golongan, orang fakir dan orang miskin. Bentuk saling tolong menolong kebaikan, bentuk kasih sayang kita terhadap orang miskin. Jadi nanti di akhir Ramadan, ketika kita lebaran, semuanya bergembira. Kenapa bergembira? Karena semuanya memiliki makanan. Tidak ada yang merasa kekurangan. Orang kaya memberikan zakatnya kepada orang miskin, itu adalah bentuk saling tolong menolong kepada sesama manusia, saling memberikan kebaikan terhadap orang yang miskin, sehingga semuanya berbahagia. Kemudian kapan harus kita keluarkan zakat fitri tersebut? Secara singkat jemaah, kapan kita mengeluarkan zakat fitri? Maka pendapat yang terkuat, yang paling afdalnya adalah dikeluarkan di malam Lebaran, di akhir Ramadan. Itu yang paling terafdalnya. Dan boleh kita keluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran. Kemudian pertanyaannya, bolehkah kita keluarkan zakat fitri di pertengahan Ramadan? Kalau kita keluarkan kepada ahli zakat, maka itu boleh-boleh saja. Namun ahli zakat yaitu memberikan kepada orang yang fakir dan miskin nanti di akhir Ramadan, itu di malam Lebaran atau 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran. Begitu keadaannya jemaah. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan pondasi-pondasinya di atas agama yang benar, itu agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya apa yang harus kita keluarkan itu adalah makanan pokok keseharian kita. Bolehkah kita berzakat dengan uang? Maka pendapat yang kuat terhadap ulama adalah tidak boleh kita mengeluarkan uang. Namun apabila kita berikan kepada ahli zakat berupa uang, maka ahli zakat itu mengatakan uangnya ini kami akan berikan beras dan kami keluarkan kepada fakir miskin sebagai bentuk sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jemaah, salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul yang diberikan kepada kami itu zakat fitri dan zakat lainnya. Dan zakat lainnya adalah banyak di dalamnya. Di antaranya adalah zakat mal,
zakat perdagangan, zakat emas, zakat binatang ternak, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak mampu membahas satu persatu pada malam hari ini. Dan kita akan membahas yang paling terpentingnya saja. Apa itu jemaah? Yang paling terpentingnya adalah zakat harta. Karena semua manusia pasti memiliki harta. Dan ketahuilah bahwa zakat harta yang kita miliki itu ada bagiannya terhadap orang-orang yang miskin. Ada bagiannya terhadap orang-orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang berlimpah. Tentunya kita juga ingat keadaan saudara-saudara kita yang pantas diberikan zakatnya kita. Iya. Kita kembali kepada zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu adalah zakat yang dikeluarkan ketika mencapai nisabnya, ketika mencapai haulnya. Apa itu nisab? Nisab adalah ukuran zakat tersebut, ukuran harta tersebut. Misalnya jemaah, kita memiliki uang sebesar yang bisa dikeluarkan zakatnya. Bagaimanakah ukuran zakat harta? Ukuran zakat harta itu kita ambil ukuran dengan ukuran emas, yang dimana emas itu ketika mencapai 85 gram, maka wajib hukumnya kita mengeluarkan zakatnya 2,5%. Begitu pula dengan harta. Ketika kita memiliki uang yang senilai dengan 85 gram emas, berapa kira-kira? Anggaplah emas harganya 1 juta. Ya. Kemudian kita kalikan 85 gram, berarti kita memiliki uang 85 juta rupiah. Apabila kita memiliki uang, misalnya ini, memiliki uang 85 juta rupiah, berarti itu sudah sampai nisabnya. Setelah berjalan 1 tahun, mencapai haulnya itu berarti 1 tahun kita miliki uang itu sebanyak 85 juta. Maka wajib hukumnya kita mengeluarkan zakat. Ya. Perhatikan, ketika kita memiliki uang 85 juta misalnya, senilai dengan harga emas yang 85 gram, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Iya. Begitu pula dengan emas, jemaah. Ketika kita memiliki emas 85 gram, kita miliki selama 1 tahun sampai haulnya, maka kita wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Iya. Bentuk mensucikan harta kita. Ingatlah, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mensucikan harta kita, ada aturannya. Aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai nisabnya, maka kita keluarkan zakatnya. Sampai nisabnya, sampai haulnya, kita sucikan zakat kita dengan mengeluarkan zakat 2,5%. Dengan yang singkat lagi jemaah, zakat-zakat yang lainnya tentunya sangat banyak. Yang paling terpentingnya mungkin ketika kita memiliki binatang ternak. Binatang ternak itu misalnya sapi, kita memelihara sapi, tentu ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Sapi kita ketika mencapai 30 ekor, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. 30 ekor ini kita miliki selama 1 tahun sampai haulnya, kita keluarkan zakatnya juga 1 ekor. Begitu pula dengan kambing jemaah. Ketika memiliki kambing sebanyak 40 ekor, ya, kita memiliki kambing 40 ekor, kita miliki selama 1 tahun sampai haulnya, kita keluarkan zakatnya 1 ekor. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, harta-harta kita akan bersih, terselamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jemaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat harta itu kepada siapa kita berikan? Ya, ini terpenting. Ini yang terpenting. Kepada siapa yang kita berikan? Ada aturannya dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara
والعاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ada 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat harta, zakat pertanian, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat hewan. Ketika sudah sampai haulnya, sampai nisabnya, maka yang berhak mendapatkan itu adalah 8 golongan yang kami sebutkan tadi. Itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang fakir dan orang miskin. Kemudian ahli zakat, kemudian jadi wal-mu'allafati qulubuhum, yang dilembutkan hatinya karena agama Islam. Kemudian wal riqab, budak, tentunya budak tidak ada di Indonesia. Kemudian wal gharimin, orang yang berutang. Kemudian yang ke-7 adalah wa fi sabilillah, orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang melaksanakan perjalanan jauh. Itu yang berhak mendapatkan zakat harta, zakat emas, zakat perkebunan, zakat biji-bijian, dan zakat-zakat lainnya yang kita sebutkan tadi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami membahas secara singkat tentang zakat fitr dan zakat lainnya. Tentunya banyak kekurangannya, maka dengan itu kami mohon maaf atas kekurangannya. Dan apabila ada terganjal di hati-hati kita ingin bertanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada ulama, apabila kita tidak mengetahuinya. Dan ini adalah bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang kita miliki dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan malapetaka, diberikan keberkahan terhadap harta kita. Dan alhamdulillah, kami tutup ceramah yang singkat ini dengan doa kafaratul majlis yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.